Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Baik rekan-rekan sekalian, kembali lagi di channel YouTube saya yang sudah berapa lama tidak membuat konten. Nah, sebenarnya banyak konten yang kepikiran. Ada juga beberapa permintaan, namun moodnya belum datang. Baru kali ini ada kesempatan untuk membuat. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video bagaimana menggunakan kamera Huawei, kamera alat Nikon video conference Huawei TE20 untuk digunakan sebagai kamera Zoom meeting atau kamera live streaming. Huawei TE20 ini kualitas gambarnya lumayan bagus. Namun ada kendala pada saat penggunaannya. Di sisi sebelah kanannya itu ada logo tanda air, logo tanda panah seperti ini. Saya contohkan langsung. Saya sudah pasang kamera di sana, kamera TE20, dan tampilan kameranya seperti ini. Saya tampilkan dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini ada sebelah sini, ini ada logo tanda panah yang cukup mengganggu pada saat penggunaan dalam kegiatan Zoom meeting atau kegiatan live streaming lainnya. Kamera ini pernah saya gunakan pada saat kegiatan pengajian. Nah, saat itu ada teman yang minta tolong untuk dipinjamkan kamera. Nah, kebetulan kamera ini lumayan untuk zoom in, zoom out. Seperti ini bisa di zoom in dan kualitas gambarnya lumayan 2K, lumayan jernih. Di zoom out juga, atas bawah bisa digeser. Nah, keunggulannya seperti itu. Cuman kendalanya adalah logo tanda panah ini yang cukup mengganggu. Nah, bagaimana kita menghilangkan tanda ini? Oke, langsung kita praktekkan. Seperti ini. Saya menggunakan OBS sehingga kegiatannya bisa langsung kita praktekkan. Nah, di OBS ini saya tambahkan dulu tampilan tangkap layar. Ya. Nah, baik, di sini saya coba hapus dulu tampilan dari Huawei-nya. Kemudian saya tambah di sini kolom sumber, atau kalau OBS kalian menggunakan bahasa Inggris maka di sini kalau tidak salah kolom source. Nah, di sini kita tambah penangkap apa? Bentar. Perangkat penangkap video ini dia. Nah, kita tambah, terus kita kasih judul. Karena saya sudah pernah tambahkan, jadi saya tambah dengan yang sudah ada. Kalau untuk perangkat baru, OBS yang baru, maka tinggal ketik judulnya di sini, kemudian oke. Karena saya sudah pernah menambahkan, jadi saya tambah dari sini saja, kemudian oke. Nah, ini sudah muncul tampilan seperti ini.
Kalau tampilan kameranya itu seperti ini. Kita atur ke tampilan kamera. Nah, di sini kita atur dulu, sesuaikan posisi, kita atur manual atau kita klik kanan di sini, kemudian transformasi pas dengan layar. Nah, tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini di OBS. Nah, saya share dulu ke layar sebelah. Tampilannya seperti ini. Nah, dari sini kita akan menghilangkan logo air ini. Sorry. Dari sini kita akan hilangkan logo air ini. Caranya seperti ini. Setelah kita masukkan ini, nah dari sini kita atur untuk menghilangkan logo air ini. Nah, di keyboard kita tekan tahan tombol ALT atau alternatif, kemudian klik kanan, kemudian sambil diklik kanan ditahan, digeser hingga arah panahnya ini hilang. Nah, pas di sini. Oke, kita lepas. Kemudian di atas ini ada tanda panah. Kemudian kita tekan ALT, tahan, klik kanan, tarik hingga pas. Oke, sudah pas. Di bawah ini masih ada juga tulisan. Kita lakukan hal yang sama. ALT, tahan, kemudian klik kanan, geser sampai hilang. Nah, tampilan seperti ini. Masih ada selah kosong di sini, di sampingnya. Nah, kita tarik saja dari sini, klik, tahan, tarik hingga posisinya pas menutupi semua daerah yang hitam ini. Nah, tampilannya sudah seperti ini. Kita coba tampilkan seperti ini. Nah, tampilannya sudah bersih. Tinggal kita atur posisi zoom in dan zoom out kameranya seperti apa yang kita butuhkan. Ini. Nah, kamera ini lumayan untuk penggunaan kegiatan virtual, meeting ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Cuman ada beberapa kendala, yang ada satu kendala lagi pada saat penggunaan kamera Huawei TE20 ini, yaitu waktu standby-nya hanya 10 menit. Ketika setelah 10 menit digunakan, maka tampilannya akan seperti ini, kembali seperti ini, dan kita harus menekan kembali mouse-nya untuk mengembalikan tampilan kembali seperti ini lagi. Dan ini cukup mengganggu untuk penggunaannya. Nah, untuk mengatasi masalah itu saya akan buat video selanjutnya bagaimana mengubah waktu standby untuk alat Vicon TE20 ini. Nah, untuk penggunaannya saya kira sangat membantu, apalagi kualitas gambarnya sudah 2K. Nah, untuk kegiatan virtual streaming saya sering menggunakan kamera ini ditambah dengan sound card untuk lebih menjernihkan suara, kualitas suara, dan selama ini saya gunakan dan sangat membantu untuk kegiatan saya itu. Saya kira untuk video kali ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di
like, subscribe, di share, semakin banyak yang menonton semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Saya kira cukup sekian. Eh, Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.